Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Setelah tadi kita membahas tentang konsep kesetimbangan kimia, syarat reaksi dapat mencapai kesetimbangan, kemudian ada jenis-jenis kesetimbangan. Sekarang kita masuk ke tetapan kesetimbangan itu sendiri atau K. Nilai K-nya itu diperoleh dari mana begitu. Nah, K sendiri adalah tetapan kesetimbangan. Semisal saya punya reaksi seperti ini. A ditambah B, karena reaksinya reversible ya, masih ingat ya tandanya seperti ini. C menghasilkan C dan D. Di A dia mempunyai koefisien M, di B punya N, ini punya P, koefisien D adalah Q. Nah, ketika kita mencari berapakah nilai tetapan kesetimbangannya itu, nilai K kita bisa peroleh dari hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada di sebelah kanan. Zat yang ada di sebelah kanan apa saja tadi? Ada C dengan D. Hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Koefisiennya C adalah P, koefisiennya D adalah I, dibagi dengan hasil kali konsentrasi yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah ada A dan juga ada B. Dan dipangkatkan juga dengan koefisien masing-masingnya. Nah, itu adalah rumusan atau hukum kesetimbangan. Atau kita mencari nilai K, tetapan kesetimbangan. Mudah ya, tinggal kita masukkan saja ya ke dalam persamaan K ini. Nah, K sendiri, tetapan konsentrasi sendiri, dibagi menjadi dua. Ada KC, ada KP. Kalau KC itu apa? Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Saya tulis saja di sini. Ini adalah konsentrasi. Sedangkan kalau KP, tetapan kesetimbangan tekanan. Berarti yang kita lihat itu nanti nilai dari masing-masing tekanan ya. Kalau ini konsentrasi, ini tekanan. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari tetapan kesetimbangan konsentrasi. Saya tulis KC, gitu aja ya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud aqueous atau larutan dan gas. Ingat, Kc ini hanya dipengaruhi oleh aqueous, larutan, dan juga gas. Apa sih maksudnya? Nilai Kc-nya itu hanya dipengaruhi oleh fase ini, fase larutan dengan fase gas saja. Selain itu solid, liquid, dia tidak ikut dalam perhitungan di Kc ini. Contoh biar lebih paham ya. Kita masuk ke dalam contoh soal biar kita lebih memahaminya. Misal, saya punya ini. Persamaan yang tadi N2 ditambah 3H2 nanti akan menghasilkan 2NH3. Nah, fasenya saya tulis gas, gas, gas. Ya. Kalau kita mencari Kc, bagaimana kita menentukan Kc-nya? Kc dari ini, Kc. Apa itu tadi? Hasil kali konsentrasi kanan dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi kiri dan juga dipangkatkan koefisiennya. Tapi ingat, harus Aki dan G, larutan atau gas. Nah, ini kita lihat fasenya. Oh, ternyata sudah gas, gas, gas. Berarti ini dipengaruhi. Yuk kita cari yuk konsentrasi sebelah kanan. Kanan itu adalah NH3. Dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya berapa ini? 2. Tulis. 2. Begitu. Dibagi sebelah kiri. Sebelah kiri ada N2. Koefisiennya ini berapa? Oh, tidak ada. Berarti ini 1. Tidak usah ditulis. Kemudian dikalikan dengan H2. Koefisiennya
3 berarti dipangkatkan 3. Nah, kita ketemu nilai Kc. Nanti tinggal berapa konsentrasinya, dari mol per volumenya berapa, begitu. Ya, contoh lagi, yang kedua. Saya punya ini. Fe2O3 ditambah 3CO akan bereaksi menjadi 2Fe plus 3CO2. Kita mulai. Kita lihat fasenya masing-masing. Ini adalah solid, padatan, kemudian ini adalah gas, karbon monoksida, besi Fe juga solid, padatan, kemudian ini karbon dioksida juga gas. Nah, yuk kita lihat. Di sini ada solid, ada gas, ada solid, ada gas. Terus bagaimana ini? Padahal kita yang Kc ini dipengaruhi oleh aki dan gas. Terus dalam menentukan Kc-nya itu sendiri bagaimana? Tenang saja, mudah. Berarti selain solid dan gas, dia tidak ngefek, tidak dipengaruhi nilainya. Tidak, karena solid. Ini juga tidak. Berarti yang pengaruh hanya yang CO2 dan CO ini. Itu ya. Tidak usah ditulis, mudah sekali. Yuk kita tulis yang sebelah kanan dulu. CO2 pangkat koefisien 3. Nah, yang sebelah kiri konsentrasi dari CO, pangkatnya juga koefisiennya 3. Yang ini bagaimana? Tidak usah, selesai. Mudah bukan? Nah, tetapi syarat kita menentukan KP ini persamaannya harus setara terlebih dahulu. Kalau belum setara berarti kita harus menyetarakan koefisien seperti ini ya. Harus disetarakan dulu. Yuk kita lanjut ke KP sekarang. KP. Nah, untuk di KP ini bedanya dengan yang di KC, kalau KP ini hanya dipengaruhi oleh gas. Selain gas, dia tidak diikutkan seperti ini. Gitu ya, tidak diikutkan seperti ini. Hanya dipengaruhi oleh gas saja. Yuk, kita mulai. Misal saya punya 2 SO2 ditambah O2, nanti akan bereaksi menghasilkan 2SO3. Misalnya ini kita beri indeks gas, ini juga gas, fasenya gas, maka kita bisa menuliskan Kp hasil bagi kanan hasil dari tekanan yang di kanan dibagi dengan yang ada di sebelah kiri panah. Karena ini tekanan berarti nanti ada P, pressure P. Nah, bedanya itu, kalau ini kan konsentrasi, kurung kotak ini. Kalau yang tekanan P, pressure, tekanan P. Sebelah kanan ini apa? SO3. Dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 2. Karena ini gas semua berarti ikut semua ya. Dibagi yang ini P. SO2. Pangkatnya koefisiennya 2. Kemudian P. Ini tekanannya di tekanan oksigen. PO2. Pangkatnya berapa? Karena koefisiennya 1, pangkatnya 1. Udah usah ditulis. Gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi. Saya punya ini 2NaHCO3 akan terurai menjadi Na, tak tulis di sini ya, Na2CO3 ditambah H2O dan CO2. Nah, ini fasenya kita tuliskan.
ini fasenya adalah solid. Tahu ya, ini padatan. H2O itu apa? Di sini dia uap menjadi gas. Ini juga fasenya gas. Nah, kemudian Kp-nya bagaimana? Karena Kp ini hanya dipengaruhi oleh siapa ini? Gas. Maka selain gas kita tidak usah diperhitungkan. Ini sebelah kiri tidak usah. Sebelah kanan panah ini ada solid. Ini tidak. Berarti cuma H2O dan CO2 yang kita tuliskan. Berarti kita langsung saja nulis. Karena ini tekanan berarti P siapa? PH2O. Koefisiennya 1, berarti tidak usah pangkat 1 dikalikan P, tekanannya siapa? CO2, karena koefisiennya 1 juga sudah selesai ya. Gitu ya. Sekali lagi yang saya tekankan di sini, kalau Kc itu aqueous dan gas, kalau Kp hanya gas. Itulah tadi tetapan kesetimbangan. Untuk contoh perhitungannya, nanti video selanjutnya saya berikan contoh dalam menghitung Kc dan Kp. Terima kasih.